Selamat siang, Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama dengan saya, Maitri Hana Manik, di video pembelajaran metodologi penelitian. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan dua materi. Yang pertama itu ada jenis penelitian pra-eksperimen dan penggunaan uji statistik yang sesuai. Ini merupakan analisa univariat dan juga bivariat. Langsung saja kita masuk ke dalam daftar isinya. Yang pertama itu kita akan membahas rancangan penelitian pra-eksperimen. Kedua, desain penelitian eksperimen, kemudian contoh penelitian pra-eksperimen dan juga uji statistik yang sesuai. Nah, kita masuk ke dalam topik yang pertama adalah rancangan penelitian pra-eksperimen. Nah, rancangan penelitian pra-eksperimen adalah desain penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan sebab akibat secara sederhana, tanpa adanya kelompok pembanding ataupun kontrol yang memadai. Desain ini umumnya digunakan untuk penelitian awal sebelum melanjutkan ke eksperimen yang lebih kompleks. Nah, desain penelitian eksperimen. Ini disebut sebagai pre-eksperimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh. Masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dikarenakan tidak adanya variabel kontrol dan juga sampel, tidak dipilih secara random. Dalam pre-eksperimental design, terdapat tiga alternatif desain sebagai berikut. Yang pertama ada one-shot case study. Jenis one-shot case study dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan pengukuran dan juga nilai ilmiah suatu desain penelitian. Adapun bagan dari one-shot case study adalah sebagai berikut, dilambangkan dengan X dan juga O. X ini merupakan treatment yang diberikan atau variabel independennya. Kemudian O ini merupakan observasi atau variabel dependennya. Paradigma di atas merupakan pemberian penjelasan bahwa terdapat suatu kelompok diberi treatment dan juga perlakuan, dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Ini merupakan treatment yang merupakan sebagai variabel independen, sedangkan hasil adalah variabel dependennya. Contohnya itu adalah pengaruh ruang kelas ber-AC, itu disebut dengan X, dan juga terhadap daya tahan belajar siswa, itu disebut dengan O. Nah, yang selanjutnya itu ada one group pretest post-test design. Perbedaan perbedaan dengan desain pertama adalah untuk the one group pretest post-test design, terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Hasil perlakuan dapat diketahui dengan lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Bentuk bagian desain tersebut adalah sebagai berikut, dilambangkan dengan O1, X, dan juga O2. Nah, keterangan O1 adalah nilai pretest, ini sebelum diberi diklat. Untuk O2-nya, nilai post-test, ini setelah diberi diklat. Nah, O2 dikurang O1 sama dengan pengaruh diklat terhadap prestasi kerja pegawai, contohnya. Kemudian desain ini mempunyai beberapa kelemahan karena akan menghasilkan beberapa ukuran perbandingan. Kelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh faktor historis yang tidak menghasilkan perbedaan O1 dan juga O2-nya. Maturization atau subjek penelitian dapat mengalami kelelahan, kebosanan, atau kelaparan dan kadang enggan menjawab jika dinilai tidak sesuai dengan nilai yang berlaku, serta pembuatan instrumen penelitian. Kejelekannya yang paling fatal adalah tidak akan menghasilkan apapun. Nah, yang ketiga itu ada intake group comparison. Penelitian jenis ini menggunakan satu grup yang dibagi menjadi dua. Yang satu memperoleh stimulus eksperimen yang diberi perlakuan, dan yang lain tidak mendapatkan stimulus apapun sebagai alat kontrol. Masalah yang akan muncul dalam desain ini adalah menyangkut resiko penyeleksian terhadap subjek yang akan diteliti. Oleh karena itu, grup tersebut harus dipilih secara acak. Adapun bagian desain penelitian intake group comparison adalah sebagai berikut. Dilambangkan sebagai X dan juga independennya dilambangkan sebagai O1 dan juga O2. O1 ini adalah hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan. O2-nya hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Pengaruh perlakuan O1 dikurang O2. Ketiga, bentuk desain pre-eksperimen itu jika diterapkan untuk penelitian akan banyak variabel luar masih berpengaruh dan sulit untuk dikontrol, sehingga validitas internal penelitiannya menjadi rendah. Adapun contoh penelitian pra-eksperimen, yang pertama itu ada one-shot case study untuk judul nutrisi enteral pada pasien stroke dengan pemasangan nasogastrik tube di Rumah Sakit Undata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecukupan nutrisi enteral komersial terhadap kebutuhan nutrisi pasien stroke dengan pemasangan NGT di Rumah Sakit Undata.
Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap satu pasien stroke dengan NGT. Asupan zat gizi pasien selama 3 hari diukur untuk kebutuhan energi sebanyak 87,6%, karbohidratnya sebesar 76,7%, proteinnya 83,76%, dan juga lemak yang dihasilkan 122,98%. Pasien diberikan makanan komersial Blendera MF dan juga virgin coconut oil yang secukupnya, tanpa disertai muntah. Oleh karena itu, pemberian makanan enteral kepada pasien dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang kedua, ada One Group Pretest Post-Test Design dengan judul Pengaruh Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Gizi dan juga Kesehatan pada Ibu Balita di Mampang, Depok. Penelitian ini menggunakan desain studi pre-eksperimental dengan rancangan One Group Pretest Post-Test. Sampel penelitian ini berjumlah 54 ibu balita yang mengikuti pre-post-test. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji T-dependent. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor pre-test dan juga post-testnya masing-masing sebesar 15,78 dan juga 18,57. Hasil uji statistik menunjukkan ada perbedaan bermakna, p-value-nya 0,00001. Pengetahuan gizi dan kesehatan sebelum dan juga sesudah intervensi. Berdasarkan perhitungan rumus efektivitas, diperoleh nilai efektivitas penyuluhan ini adalah sebesar 83,3%. Dengan demikian, penyuluhan gizi dan juga kesehatan ini dikatakan cukup efektif. Nah, yang ketiga ada Intake Group Comparison dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining terhadap hasil belajar siswa kelas 10 Teknik Pemesinan pada mata pelajaran Teknologi Mekanik di SMK Dharma Siswa 1 Sidoarjo. Data penelitian aktivitas belajar berupa pengamatan ataupun observasi, sedangkan data hasil belajar dilakukan dengan teknik tes. Instrumen pengumpulan data berupa soal tes dengan membandingkan nilai rata-rata pretest dan juga post-testnya, serta dilakukan uji T untuk mengetahui peningkatan nilai rata-rata pretest dan juga post-testnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terhadap aktivitas siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran SFAE dan juga model pembelajaran ceramah, yaitu 87,50% dan 58,30%. Yang kedua, ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran student facilitator dan juga explaining atau kelas eksperimen dengan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran ceramah ini dalam kelas kontrol. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, di mana hasilnya 75,8 lebih besar dari 68,4, serta didukung dengan perhitungan hasil analisis uji T yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,004. Nah, adapun uji statistik yang sesuai, yang pertama itu one-shot case study design. Ini menggunakan uji deskriptif yang menyajikan data dalam bentuk rata-rata median, standar deviasi, atau distribusi frekuensi untuk menggambarkan karakteristik data. Contohnya, menggambarkan tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti seminar. Nah, yang kedua, uji one sample t-test. Digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai atau standar tertentu. Contohnya, menguji apakah rata-rata skor tes siswa setelah metode pengajaran baru mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada One Group Pretest Post-Test Design. Ini uji pilot sampel t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata skor pretest dan juga post-test dalam kelompok yang sama. Uji ini cocok jika data berdistribusi normal dan berskala interval ataupun rasio. Contohnya, menilai efektivitas program pelatihan dengan membandingkan skor tes sebelum dan juga sesudah pelatihan. Kemudian uji Wilcoxon Sign Rank Test. Alternatif non-parametrik untuk pilot sample t-test digunakan jika data tidak berdistribusi normal atau berskala ordinal. Contohnya, mengevaluasi perubahan peringkat kepuasan pelanggan sebelum dan juga sesudah implementasi dalam pelayanan baru. Kemudian ada Static Group Comparison Design. Ini menggunakan uji independen sampel t-test. Digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok independen jika data berdistribusi normal dan berskala interval ataupun rasio. Contohnya, membandingkan skor tes antara siswa yang mengikuti program bimbingan belajar dan juga yang tidak mengikuti program bimbingan belajar. Kemudian menggunakan uji Mann-Whitney-U. Alternatif non-parametrik untuk independen sampel t-test digunakan jika data tidak berdistribusi normal atau berskala ordinal. Contohnya, membandingkan tingkat kepuasan antara dua kelompok pelanggan dengan metode survei peringkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal.
Contoh soal yang pertama, seorang mahasiswa akhir ingin mengetahui apakah ada pengaruh kualitas pelayanan gizi terhadap kepuasan pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit. Ia memutuskan untuk menyusun penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Gizi terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Z. Maka tentukanlah latar belakang dari penelitian tersebut. Nah, untuk latar belakangnya, pelayanan gizi di rumah sakit memiliki peran penting dalam mendukung proses penyembuhan pasien. Kualitas layanan yang baik, mulai dari ketepatan diet hingga rasa dan juga tampilan makanan, dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Namun, di beberapa rumah sakit masih sering ditemukan keluhan terkait ketidaksesuaian diet, keterlambatan distribusi makanan, atau kurangnya komunikasi antara ahli gizi dan juga pasien. Oleh karena itu, penting untuk meneliti pengaruh kualitas pelayanan gizi terhadap kepuasan pasien sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pelayanannya. Nah, kita masuk dalam contoh soal yang kedua dengan soal seorang peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan gizi ibu hamil dengan pola makan mereka selama trimester kedua. Ia membuat penelitian berjudul Hubungan Pengetahuan Gizi Ibu Hamil dengan pola makan selama trimester kedua di Puskesmas X. Maka tentukanlah definisi operasional penelitian tersebut. Nah, kita ketahui di sini adalah variabel independennya adalah pengetahuan gizi yang merupakan tingkat pemahaman ibu hamil mengenai gizi seimbang selama kehamilan, diukur menggunakan kuesioner skala 0 sampai 100. Dalam kategori baik itu lebih dari atau sama dengan 80%, untuk kategori cukupnya 60 sampai 79, untuk kategori kurang di bawah dari 60. Nah, variabel dependennya itu ada pola makan dengan frekuensi dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil dalam sehari diukur dengan metode food frequency questionnaire dalam kategori baik, cukup, dan juga kurang. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal yang ketiga. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh edukasi gizi menggunakan media poster dan juga leaflet terhadap pengetahuan ibu yang memiliki balita dengan status gizi kurang di posyandu wilayah Y. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, maka buatlah tujuan penelitian yang sesuai. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh edukasi gizi menggunakan media poster dan juga leaflet terhadap tingkat pengetahuan ibu yang memiliki balita dengan status gizi kurang di posyandu wilayah Y. Nah, kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu jenis penelitian true eksperimental dan penggunaan uji statistik yang sesuai atau analisa bivariat. Adapun daftar isinya yang pertama, itu kita akan membahas rancangan penelitian true eksperimen. Yang kedua adalah desain penelitian true eksperimen. Yang ketiga adalah contoh penelitian true eksperimen. Kemudian yang terakhir kita akan membahas uji statistik yang sesuai. Nah, dalam topik yang pertama, kita akan membahas rancangan penelitian true eksperimen. True eksperimental adalah penelitian yang dapat mengontrol semua variabel. Ini variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utamanya adalah sampel yang digunakan pada kelompok eksperimen dan juga kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Disebut sebagai true eksperimen karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Jadi, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian menjadi tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dari true eksperimen untuk mendapatkan hasil penelitian eksperimen yang optimal. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tinjauan literatur, terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, mengidentifikasi dan juga membatasi masalah penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen yang mencakup. Ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, menentukan variabel bebas dan juga variabel terikat, ini independen dan juga dependen variabel, yaitu variabel yang akan diukur perubahannya setelah adanya intervensi ataupun perlakuan yang diberikan. Kemudian, memilih desain ataupun model eksperimen yang akan digunakan. Selanjutnya, kita akan menentukan sampel, kemudian menyusun metode ataupun model eksperimen dan juga alat ukur yang akan digunakan, kemudian menyusun outline prosedur pengumpulan datanya, selanjutnya menyusun hipotesis statistiknya. Yang kelima, melakukan pengumpulan data pada tahap pertama, ini pretest. Kemudian yang keenam, melakukan eksperimen ataupun percobaan. Kemudian yang ketujuh, mengumpulkan data pada tahap kedua atau post-test. Yang kedelapan, mengolah dan juga menganalisis data. Yang kesembilan, menyusun laporan. Nah, rancangan desain menggunakan eksperimental murni atau true eksperimental yang mempunyai karakteristik
yaitu yang pertama pemilihan sampel secara acak, yang kedua terdiri dari kelompok eksperimental dan juga kontrol, kemudian kedua kelompok diberi perlakuan yang berbeda. Nah, adapun yang termasuk desain true eksperimental adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain dengan kelompok kontrol hanya post-test tanpa pretest. Desain post-test kelompok kontrol subjek random. Desain ini menggunakan pemilihan subjek secara acak dan melibatkan dua kelompok subjek, yaitu kelompok eksperimen dan juga kontrol tanpa pretest. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menugaskan setiap subjek pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara acak ataupun random. Kemudian melaksanakan eksperimen terhadap kelompok eksperimen dan mengadakan tes baik terhadap kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding. Kemudian mencari perbedaan rata-rata antara skor post-test, kelompok eksperimen, dan kelompok kontrol dengan metode statistika untuk melihat apakah perbedaan tersebut signifikan ataupun tidak. Nah, yang kedua, desain pretest. Desain pretest post-test menggunakan kelompok kontrol. Ini kelompok kontrol yang digunakan pretest, post-test, control group design. Dalam desain ini, terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak ataupun random. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih subjek yang mempunyai latar belakang sama atau mungkin melalui pemilihan secara random. Secara random, setiap sampel dimasukkan ke kelompok eksperimen ataupun ke dalam kelompok kontrol. Kemudian selanjutnya memberikan pretest kepada kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Kemudian memperoleh skor tes awal kelompok eksperimen dan juga kontrol. Kemudian memberikan perlakuan terhadap kelompok eksperimen, misalnya diajar dengan metode baru yang dieksperimenkan. Selanjutnya, memberi perlakuan terhadap kelompok kontrol dapat dilakukan pengajaran dengan materi yang sama dengan metode yang lain, bukan dengan metode yang sedang dieksperimenkan. Nah, kemudian mengadakan post-test untuk memperoleh skor baik post-test kelompok eksperimen maupun kontrol. Selanjutnya ada desain penelitian true eksperimen. True eksperimen design adalah metode penelitian yang memungkinkan peneliti mengontrol sepenuhnya variabel-variabel luar yang dapat memengaruhi hasil eksperimen. Hal ini dicapai melalui pengacakan subjek ke dalam kelompok eksperimen dan juga kontrol, sehingga setiap subjek memiliki peluang yang sama untuk menerima perlakuan ataupun tidak. Dengan demikian, validitas internal penelitian dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya, karakteristik utama true experimental design. Ini mencakup pengacakan atau randomisasi. Subjek penelitian dipilih dan ditempatkan secara acak ke dalam kelompok eksperimen ataupun kontrol. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua kelompok memiliki karakteristik yang sebanding sebelum perlakuan diberikan. Kemudian kelompok kontrol. Selain kelompok yang menerima perlakuan, contohnya kelompok eksperimen, terdapat kelompok yang tidak menerima perlakuan atau menerima perlakuan standar atau kelompok kontrol. Ini memungkinkan perbandingan yang valid antara kondisi dengan dan tanpa perlakuan. Kemudian manipulasi variabel bebas. Peneliti secara sengaja memberikan perlakuan ataupun intervensi tertentu kepada kelompok eksperimen untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel yang terikat. Nah, jenis-jenis true experimental design yang pertama itu ada pretest post-test control group design. Dalam desain ini, terdapat dua grup yang dipilih secara random. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui perbedaan keadaan awal antara grup eksperimen dan juga grup kontrol. Hasil pretest yang diberi yang baik adalah jika nilai grup eksperimen tidak berbeda dengan secara signifikan. Bagian dari desain penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah jenis kelompok yang dipaparkan, kemudian di sini pretest yang digunakan. Ini adalah lambang perlakuan, kemudian ini adalah post-test. Selanjutnya ada post-test only control design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan juga kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Selanjutnya ada The Salomon Fold Group Design. Dalam desain ini, di mana salah satu dari 4 kelompok dipilih secara random, 2 kelompok diberi pretest dan 2 kelompok tidak.
Kemudian satu dari kelompok pretest dan satu dari kelompok non-pretest diberi perlakuan eksperimen. Setelah itu, keempat kelompok ini diberi post-test. Skema di atas menunjukkan ada 4 kelompok. Kelompok eksperimen dengan pretest dan juga post-test, kelompok kontrol dengan pretest dan post-test kelompok eksperimen tanpa pretest. Kelompok kontrol tanpa pretest, keuntungan dari desain ini adalah desain ini dapat mengontrol efek potensial dari pretest terdapat hasil post-test. Desain ini memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah perbedaan post-test dihasilkan dari intervensi, pretest, atau kombinasi dari perlakuan dan juga pretestnya. Adapun contoh penelitian true eksperimental yang pertama itu ada desain pretest post-test control group design dengan judul Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Pelajar Kelas 10 di SMA Negeri 1 Kotomo, Bago. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan true eksperimen pretest dan juga post-test dengan control group. Adapun pelaksanaan dari penelitian ini dilakukan pada bulan September tahun 2019. Nah, hasil uji statistik Pirate Sample T-test yaitu nilai mean pengetahuan pada kelompok eksperimen saat pretest yaitu berjumlah 4 dan nilai mean post-test berjumlah 7,27 dengan nilai p-value-nya 0,000. Hasil uji Pirate T-test dinyatakan ada perbedaan pengetahuan sebelum dan juga sesudah dilakukannya penyuluhan menggunakan leaflet. Diadakan dengan skor pengetahuan 77,65 saat post-test menjadi 91,76. Nah, yang kedua itu ada desain Salomon Four Group Design dengan judul Metode Pengolahan Daun Kelor terhadap Gula Darah pada Luka Diabetes Mellitus. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah quantitative research dengan jenis penelitian true eksperimen dengan rancangan randomized Salomon Four Group. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UPTD Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten X. Analisa data dibagi dua, yaitu analisa bivariat. Pengukuran dilakukan sebelum dan juga sesudah dilakukan perlakuan. Nah, berdasarkan hasil pengolahan statistik, didapatkan bahwa pengukuran sebelum dan juga sesudah menggunakan sayur kelor dengan mean 6,52 dengan nilai yang berbeda 5,181. Analisis lebih lanjut dengan p-value 0,000, p-value kurang dari 0,05, artinya menerima H alternatifnya. Terdapat hubungan penggunaan sayur sebelum dan juga sesudah terhadap kadar gula darah pasien diabetes mellitus. Nah, adapun uji statistik yang sesuai dalam Pirate T-test merupakan teknik uji T-test untuk hipotesis komparatif dua kelompok berpasangan atau uji T-test untuk hipotesis komparatif dua sampel yang berhubungan. Digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok yang berpasangan, yaitu data yang berasal dari dua kelompok data dari subjek atau individu yang sama atau satu sampel atau subjek dengan dua data. Sering dikenal untuk rancangan pre-post, artinya membandingkan rata-rata nilai pretest dengan rata-rata nilai post-test dari satu sampel atau kelompok. Pirate T-test lebih ditujukan untuk menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel yang ingin ditentukan. Misalnya, penelitian untuk mengetahui efektivitas penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan responden. Hal ini berarti responden akan diukur pengetahuannya sebelum penyuluhan atau pretest dan setelah penyuluhan atau post-test. Kemudian hasilnya dibandingkan antara pre dan juga post. Syarat uji Pirate T-test, skala data numerik atau continue atau scale, dan data berdistribusi normal atau uji normalitas. Uji T berpasangan atau Pirate T-test ini adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau tidak berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu, objek penelitiannya, yang dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Hipotesis dari kasus ini dapat ditulis sebagai berikut. H0 sama dengan M1 dikurang M2 sama dengan 0 atau M1 sama dengan M2. HA-nya sama dengan M1 dikurang M2. Ini sama dengan O atau M1 sama dengan M2. HA berarti bahwa selisih sebenarnya dari kedua rata-rata tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus Pirate Sample T-test, di mana T hitungnya adalah D bar dibagi standar deviasi dibagi akar dari N. Ingat bahwasanya
Standar deviasi ini sama dengan akar dari varians. Varians ini sama dengan S kuadrat, di mana 1 dibagi N kurang 1, sigma N I kurang 1, I sama dengan 1. Maka dikalikan dengan XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, ini adalah keterangannya. T ini sama dengan nilai T hitung. D barnya sama dengan rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2. SD ini sama dengan standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2. N ini merupakan jumlah sampel. Nah, ini interpretasi. Yang pertama, untuk menginterpretasikan uji t-test terlebih dahulu harus ditentukan nilai signifikansi alfanya, kemudian degree of freedom-nya N kurang K, khusus untuk pirate sampel t-test, degree of freedom-nya itu sama dengan N dikurang 1. Kemudian bandingkanlah nilai T hitung dengan nilai T tabel sama dengan alpha N kurang 1. Nah, apabila T hitung lebih besar dari T tabel, berbeda secara signifikansi, maka H0-nya ditolak. Kemudian T hitungnya lebih kecil dari T tabel, berbeda dengan signifikansi, maka H0-nya diterima. Selanjutnya, uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik yang tergolong kuat sebagai pengganti uji T. Jika dalam statistik uji T, untuk perbedaan dua rata-rata sampel distribusinya harus berasal dari populasi berdistribusi normal dan variansnya sama atau homogen. Maka pada uji Mann-Whitney, asumsi normalitas dan juga homogenitas tidak diperlukan, yang penting level pengukurannya minimal, ordinal, dan variabel kedua-duanya kontinu. Uji Mann-Whitney digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel bebas atau independen, agar kedua kelompok sampel ekivalen. Dalam segala hal, mereka harus dipilih secara acak atau berdasarkan AQ. Sosial ekonomi dan lain-lain harus sama. Perhitungan dengan uji Mann-Whitney ini dilakukan dengan terlebih dahulu skor-skor kedua sampel harus diurutkan menurut peringkat. Misalkan, sampel pertama itu N1 dan sampel kedua itu N2. Kemudian kelompok skor digabungkan dan diurutkan menurut peringkatnya. Nah, selanjutnya lakukan penetapan rank atau peringkat dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, peringkat pertama diberikan pada nilai terkecil diurutkan pertama. Yang kedua, peringkat tertinggi diberikan pada nilai terbesar. Jika tidak ada nilai yang sama, maka urutannya sama dengan peringkat. Peringkat ini dikategorikan sebagai R, sama dengan sigma urutan data yang bernilai sama dibagi banyak data yang bernilai sama. Nah, jika ada nilai yang sama, maka ranking dihitung dengan rumus menurut Fauji-Yah 2020. Uji ini digunakan untuk variabel skala nominal ataupun ordinal dengan kedua kelompok sampel yang tidak berhubungan satu sama lain. Misalnya, membandingkan tingkat prestasi mahasiswa di perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama dengan judul penelitian, pengaruh edukasi gizi menggunakan media audiovisual terhadap tingkat pengetahuan ibu balita dengan status gizi kurang di Posyandu, wilayah Z, yang memiliki masalah dengan tingginya jumlah balita dengan status gizi kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi gizi menggunakan media audiovisual terhadap tingkat pengetahuan ibu balita dengan status gizi kurang. Nah, apa desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini? Untuk itu, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah one group pretest post-test desain, karena akan dilakukan pengukuran tingkat pengetahuan ibu sebelum dan juga sesudah edukasi gizi menggunakan media audiovisual. Nah, contoh soal yang kedua, untuk judul penelitian, hubungan pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita di Posyandu wilayah X, yang seorang mahasiswa gizi tertarik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita mereka di Posyandu wilayah X. Maka tentukanlah tujuan umum pada penelitian tersebut. Untuk jawabannya, adapun tujuan umum dari dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita di Posyandu wilayah X. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal yang terakhir, dengan judul penelitian pengaruh pola makan terhadap status gizi lansia di Panti Jompo wilayah Y. Seorang mahasiswa gizi sedang melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pola makan terhadap status gizi lansia yang tinggal di Panti Jompo wilayah Y. Maka untuk itu tentukanlah variabel dalam penelitian ini. Nah, variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas, yaitu pola makan yang meliputi frekuensi, jenis, dan juga porsi makanan yang dikonsumsi oleh lansia.
Kemudian yang kedua, variabel dependen atau variabel yang terikat adalah status gizi lansia. Ini meliputi diukurnya menggunakan indeks massa tubuh ataupun IMT. Baik, terima kasih. Demikian video pembelajaran saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. See you again.